Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, jemaah kajian sama yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah yang mana telah memberikan kita nikmat-nikmat yang begitu banyak. Sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini juga kita bisa dipertemukan di acara ngaji bareng sama dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in bersama pengikutnya yang selalu istiqomah hingga yaumil qiyamah. Allahumma amin. Di sini saya sebagai MC akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua acara inti yaitu kajian samara, yang ketiga sesi informasi, yang keempat adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita lakukan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua yaitu acara inti, yaitu dengan tema dengan zuhud cita-cita terwujud, yang akan dibawahi oleh beliau Ustaz Muhammad Abdul Malik Al-Furqan MHD. Waktu dan tempat kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabih tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama panjenengan semua. Kita akan membahas sebuah tema dengan zuhud cita-cita terwujud. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang itu punya cita-cita. Dan cita-cita terbesar seseorang itu adalah kalau di dunia hidupnya berkecukupan, kalau mati nanti di akhirat masuk surga. Akan tetapi tidak sedikit seorang itu ternyata selama hidupnya merasa masih belum cukup untuk mendapatkan puncak daripada kenikmatan dunia. Maka salah satu solusinya bagaimana? Hendaklah dia memiliki sifat zuhud. Karena dengan zuhud itu cita-cita dunia akan tercapai, begitu juga cita-cita akhirat. Hal ini tentu dilandaskan dengan sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai. Washad fima indan nas yuhibbukan nas.
dan zuhudlah kamu terhadap apa-apa yang ada pada manusia. Niscaya manusia akan mencintaimu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Abdul Hasan beliau menyebutkan Umdatuddin indana kalimatun arba'un min kalami khairil bariyah. Beliau mengatakan bahwa inti dari agama yang disampaikan oleh Nabi SAW itu ada 4 perkara. Nah, jadi beliau meneliti semua hadis, maka beliau menyimpulkan bahwa inti dari hadis-hadis itu terkumpul pada 4 hadis. Yang pertama adalah hadis tentang ittaqus syubhat, jauhilah perkara syubhat. Yang kedua hadis tentang ishad fid dunya. Yang ketiga hadis tentang da'ma yalibuka ila ma la yalibuka. Dan yang keempat adalah hadis innamal a'malu binniyah. Kata beliau bahwa dari semua sabda Nabi, 4 hadis ini merupakan intinya. Barang siapa mengamalkan, maka ia akan mendapatkan dirinya ini, dia akan mendapatkan kenyamanan di dunia karena telah mengamalkan inti dari hadis-hadis Nabi. Nah, salah satunya itu adalah hadis tentang ishad fi dunya. Nah, kalau berbicara tentang zuhud, apa yang dimaksud dengan zuhud? Kalau misalnya ada seorang nih, dia tabungannya banyak, motornya atau kendaraannya rusak misalnya, atau bannya ini sudah gundul, sengaja tidak dia ganti, baru dia ganti kalau betul-betul sudah meletus misalnya. Ketika ditanya kenapa Pak nggak diganti, apa nggak punya uang? Enggak, saya pengen zuhud. Atau misalnya ada mahasiswa dapat kiriman dari orang tuanya, di satu sisi laptopnya itu mungkin sudah rusak, keyboardnya itu kalau buat ketik itu ada beberapa yang rusak, tapi sengaja dia biarkan saja. Pas ditanya kenapa, saya pengen zuhud. Atau misalnya orang punya baju beberapa setel, nah, yang dipakai dia pilih yang jelek-jelek saja. Kenapa? Saya ingin kelihatan zuhud. Nah, apakah seperti itu zuhud? Nah, di sini sebelum kita membahas lebih dalam, perlu kita dudukkan dulu secara definisi. Ya. Zuhud bisa ditinjau dari segi bahasa dan istilah. Ya. Kalau secara bahasa, Bapak Ibu, zuhud itu berasal dari kata zahida yashadu zuhdan. Ini artinya secara bahasa zahida yashadu zuhdan. Nah, zuhud itu secara bahasa berarti diddul mahabbah wal hirs, kebalikan dari menyukai sesuatu atau rakus terhadap sesuatu. Ini zuhud arti secara bahasa. Lawan dari menyukai sesuatu atau bersikap rakus terhadap sesuatu. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut istilah zuhud, yakni di dalam surat Yusuf ayat ke-20. Wa syarauhu bithamanin bahsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka, para pedagang yang menemukan Nabi Yusuf alaihissalam di sebuah sumur, kemudian membawanya ke negeri Mesir. Sampai di Mesir mereka menjual Nabi Yusuf bisa manin bahsin darahima ma'dudah, dengan beberapa gelincir uang receh, dengan harga yang murah. Mereka jual Nabi Yusuf dengan harga yang murah. Ibaratnya Pak, nemu barang, yang penting gimana caranya jadi uang, siapa mau beli dikasih. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir ayat ini, wa kan fihi minaz zahidin, dan mereka terhadap Nabi Yusuf itu bersikap zuhud.
Nah, zuhud dalam ayat ini adalah zuhud secara bahasa, lawan daripada menyukai sesuatu. Sikap mereka terhadap Nabi Yusuf, mereka bersikap zuhud. Artinya mereka tidak membutuhkan Nabi Yusuf. Mereka lebih memilih uang ketimbang memelihara Nabi Yusuf. Makanya orang yang paling zuhud, kalau definisi zuhud ini ditinjau secara bahasa, adalah para pedagang. Kenapa? Misalnya Bapak Ibu misalnya pedagang, punya dagangan. Kira-kira Bapak Ibu itu pengen senang nggak terhadap dagangannya? Dalam arti pokoknya ini nggak akan saya berikan ke orang lain. Orang mau beli tidak akan saya kasih karena saya suka sekali dengan barang ini. Kira-kira pedagang itu lebih cinta terhadap barangnya ataukah harga dari seorang pembeli? Kira-kira yang disukai pedagang itu barangnya ataukah harga dari seorang pembeli? Harga dari seorang pembeli. Kenapa? Karena dia tidak lebih mencintai barang yang dia jual ketimbang uang yang dibayarkan oleh pembeli. Maka zuhud secara bahasa lawan daripada mencintai sesuatu. Nah, para pedagang tadi yang menjual Nabi Yusuf lebih mencintai uangnya ketimbang Nabi Yusufnya. Nah, ini definisi zuhud secara bahasa, lawan daripada menyukai sesuatu atau rakus terhadap sesuatu. Sementara zuhud dalam definisi syar'i itu adalah, kalau dikatakan zuhud terhadap dunia, berarti ia adalah orang yang menjual dunianya demi mendapatkan akhirat. Karena ia meyakini bahwa akhirat itu jauh lebih berharga ketimbang dunia. Ini secara istilah Bapak Ibu. Jadi kalau secara istilah zuhud terhadap dunia, dia tidak lebih mencintai dunianya ketimbang dibandingkan dengan akhirat. Orang yang zuhud terhadap dunia, maka secara otomatis ia juga akan bersikap zuhud terhadap apa-apa yang dimiliki oleh saudaranya. Artinya dia tidak akan mudah iri, tidak gampang kepincut ketika saudaranya ganti kendaraan atau merenovasi rumahnya. Dia tidak mudah untuk kepincut, untuk ingin bersaing, tidak. Kenapa? Karena ketika dia memiliki suatu harta, dia akan mensikapi bagaimana harta ini bisa ditukar dengan sesuatu yang lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah adalah orang yang zuhud. Orang yang paling zuhud itu adalah Nabi kita Rasulullah. Di satu sisi, kalau antum baca riwayat, Rasulullah itu salah satu tunggangannya adalah al-qaswah, onta merah. Padahal onta merah itu Pak, kalau dinominalkan itu hari ini mungkin bisa buat beli apa ya, Pajero mungkin gitu ya. Tapi Rasulullah itu zuhud gitu ya. Kenapa? Karena sekalipun hal itu beliau miliki, itu tidak menghalangi beliau daripada mengejar akhirat. Bapak Ibu, Rasulullah itu untuk urusan dunia, dunia itu mendatangi beliau. Dunia itu mendatangi beliau, akan tetapi Rasulullah hanya mengambil secukupnya saja dari dunia. Makanya salah satu doa Nabi adalah Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad qutan. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad adalah hanya berupa makanan pokok. Apa itu makanan pokok? Ya, hanya sekedar sesuatu yang kalau dimakan bisa hidup. Ya, intinya seperti itu. Rasul tidak minta yang lain-lain. Ya. Bahkan dalam salah satu doanya beliau meminta rizqon kafafan, rizki yang berkecukupan saja. Hakikatnya dunia itu mendatangi Rasulullah. Banyak peluang kalau Rasul ingin kaya. Akan tetapi
Nabi Muhammad lebih memilih mengambil apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Di dalam surat Ad-Duha ayat yang keempat, dan akhirat itu jauh lebih baik bagimu ketimbang dunia. Maka Rasul mengutamakan akhirat. Inna a'tainaka al-kausar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu al-kausar. Al-kausar ini kata para ulama yakni kebaikan yang banyak. Rasul merasa puas dengan janji Allah Subhanahu wa taala akan diberikan al-kausar. Nah, dalam salah satu tafsir artinya kebaikan yang banyak. Dalam riwayat yang lain, al-kausar ini adalah telaga di akhirat kelak. Siapa yang meminumnya, maka dia tidak akan pernah merasakan rasa haus. Siapa yang meminumnya, maka akan sirna semua penderitaan yang pernah dia rasakan di dunia. Dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab itu pernah datang ke rumah Rasul dan mendapati Rasul itu baru bangun tidur. Rasul tidur di sebuah tikar yang kasar. Ketika bangun itu Pak, bekas tikarnya itu masih membekas di kulit Nabi. Kemudian Umar ini menangis. Umar mengatakan, ya Rasul, sesungguhnya Kisra dan Kaisar mereka tinggal di istana-istana mereka. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, wahai Umar, tidakkah engkau rela mereka mendapatkan semua itu, sedangkan kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jannahnya. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, esensi dari zuhud, orang yang zuhud itu dia akan mensikapi dunia tidak lebih berharga dari akhirat, sehingga ia akan menukar dunianya untuk mendapatkan akhirat. Dan zuhud ini bukan masalah kaya atau tidak kaya, karena zuhud itu adalah persoalan hati. Belum tentu yang miskin itu zuhud, sebagaimana belum tentu yang kaya juga zuhud. Kenapa? Karena zuhud ini masalah hati. Seorang itu kalau zuhud, maka dia tidak meletakkan dunia itu di hatinya, tapi akhirat yang dia taruh di hatinya. Dunia cukup dia letakkan di tangannya. Setiap kali ada peluang untuk mendapatkan akhirat, maka dia akan melepaskan dunia yang dia miliki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membatasi makna zuhud yakni hanya dengan harus berpenampilan yang lusuh, acak-acakan, serta tidak mau berusaha dan tidak mau bekerja, maka ini tentu adalah sebuah pendefinisian yang salah. Karena kalau kita melihat kepada para salafus saleh, teladan kita, sesungguhnya kita akan mendapati bahwa para salaf itu mereka juga bekerja, berusaha, membangun dunianya, akan tetapi mereka tetap bersikap zuhud. Kita tahu di antara para sahabat ada sahabat Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah orang-orang yang sukses dalam dunia perdagangan. Ada sahabat Amr bin As, ada Abu Talhah Al-Ansari. Mereka adalah sahabat yang sukses dalam dunia pertanian. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang zuhud. Dan Allah menceritakan dalam dua ayat mengenai kezuhudan para sahabat. Yang pertama yakni dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu berupa kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan bagianmu dari kesenangan duniawi.
Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepadamu. Wala tabkhil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di atas muka bumi, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini menjelaskan bahwa membangun dunia bukan sesuatu yang dilarang. Membangun dunia bukan sesuatu yang tercela. Kenapa? Ketika dunia itu dibangun dalam rangka untuk membangun akhiratnya. Ayat yang berikutnya yakni surat An-Nur ayat 37. Allah mengatakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Kata Allah, mereka adalah para laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan juga oleh jual beli. Mereka adalah para laki-laki yang mana bisnis mereka, perdagangan dan jual beli mereka tidak membuat mereka lalai an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, dan juga dari mengerjakan salat. Wa ita'iz zakah, dari menunaikan zakat. Maka Bapak Ibu, kalau ditanya apa tanda orang itu zuhud, tanda orang kaya yang zuhud itu adalah tidak dilalaikan oleh bisnisnya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari mengerjakan salat, dari menunaikan zakat. Kenapa? Karena hal-hal ini sangat sering terjadi. Orang itu kalau sudah asik dengan dunianya, dia kemudian lupa atau meninggalkan sholatnya. Ya. Ada petani misalnya berangkat ke sawah, nyangkul pagi gitu ya, jam 11 pulang, sholat duhur, setelah sholat duhur jam 1 berangkat lagi ke sawah, baru nyangkul sebentar kok tahu-tahu sudah azan asar. Padahal garapannya kurang sedikit lagi. Ah, nanggunglah. Akhirnya sholat asarnya diakhirkan. Atau misalnya ada dosen ngajar gitu kan, materinya kurang sedikit, daripada hari berikutnya masuk lagi atau daripada pekan depan harus datang lagi ke kampus, yaudah ditambah sedikit sehingga sholat asarnya ini diakhirkan. Nah, makanya Rasulullah mengatakan orang yang bisa menjaga sholat asarnya, maka dia akan terbebas daripada sifat kemunafikan. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, jagalah sholat-sholat yang 5 waktu dan juga sholat yang tengah. Memang sholat wusta ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sholat wusta ini adalah sholat asar. Ini adalah sholat asar. Dan ada yang mengatakan bahwa sholat wusta adalah sholat antara siang dan malam. Antara siang dan malam, kalau siang itu 2, zuhur asar, malam 2, maghrib isya, berarti tengah-tengahnya subuh. Gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebalikan daripada sifat zuhud adalah hubbud dunya, ya, cinta terhadap dunia. Orang itu kalau cintanya terhadap dunia sudah menguasai hatinya, maka dia tidak akan ragu-ragu untuk meninggalkan kewajibannya. Bahkan terkadang dia tidak segan-segan untuk mengakhirkan sholatnya, menunda sholatnya. Atau bahkan terkadang dia meninggalkan jalan dakwahnya. Kenapa? Karena punya ambisi yang besar untuk mengejar urusan dunianya. Khawatir kalau dia berada di jalan dakwah, nanti dia akan gagal membangun urusan dunianya. Sehingga karena rasa khawatirnya tersebut, ya, akhirnya dia lebih fokus kepada membangun urusan dunia. Nah, Rasulullah ini adalah guru bagi para sahabat. Rasul
mendidik para sahabat agar supaya penyakit hubud dunia ini hilang, sehingga tertanamlah sifat zuhud di dalam hati para sahabat. Dalam realitanya itu tidak gampang untuk menanamkan sifat zuhud. Makanya Al-Quran menceritakan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-11. Ini ayat yang bercerita ketika Rasulullah ini masih dalam tahap mentarbiyah para sahabatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha. Dan tatkala mereka melihat ada peluang bisnis, aulahwan atau melihat suatu kesenangan, infaddu ilaiha, mereka beralih kepada peluang bisnis dan juga kesenangan tersebut. Wa tarakuka qa'iman, dan mereka meninggalkanmu wahai Muhammad tatkala engkau sedang berdiri. Ayat ini bercerita ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat, ya. Khutbah Jumat itu berdiri, ya. Tiba-tiba datang kafilah dari negeri Syam membawa barang-barang, dan waktu itu semua orang tahu kalau datang kafilah dari negeri Syam, barang yang dibawa itu pasti bagus-bagus. Kalau dijual pasti laku, kalau laku pasti lakunya tinggi, sehingga untungnya banyak. Datang kafilah dari negeri Syam, itu jamaah sholat Jumat yang sedang khutbah Rasulullah bubar, Pak. Kenapa? Karena kepincut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tarakuka qa'iman, dan mereka meninggalkan Muhammad tatkala engkau sedang berdiri. Makanya jangan kaget pas lagi taklim kok tiba-tiba ada WA masuk. Pak, ini loh Pak, ditawar sama orang, lumayan loh Pak, untungnya bisa 1 M misalnya. Itu kalau beneran kira-kira pulang atau tetap ngaji Pak? Hah? Yakin? Karena nanti kok ada orang buka WA atau kok izin ke belakang, nah tanda-tanda. Kul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah wahai Muhammad bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik ketimbang kesenangan dan juga ketimbang bisnis duniawi. Wallahu khairur raziqin. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ada seorang punya bisnis, banyak bisnisnya, salah satunya minimarket. Cerita ke saya, dia ini bernazar, ya. Kebetulan dia pernah mondok, ya, di salah satu pesantren, ya. Saya nggak sebut nama pesantrennya. Dia bernazar kalau istrinya hamil, dia akan keluar dakwah selama 1 bulan, ya. Ternyata betul istrinya hamil. Dia ingat, waduh saya udah kebacut nazar, kalau saya pergi dakwah ini nanti bisnis saya gimana, gitu kan. Akhirnya gimana? Nah, saya harus datang ke kiai ini, gimana cara untuk membatalkan nazar. Wah, nah ini betul-betul Pak. Terkadang itu seorang itu kalau sampai dunia sudah sampai di hatinya, suatu kebaikan akan dia tinggalkan. Padahal nazar itu adalah janji. Janji kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayatnya kita diperintahkan untuk memenuhi setiap nazar kita. Karena nazar ini adalah janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai nazar itu kalau sudah diucapkan kemudian kita batalkan. Memang kalau secara fikih kalau membatalkan nazar ya harus bayar kafarah. Akan tetapi itu berdampak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya,
Ya ini mengenai surat Al-Baqarah ayat 195. Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, diceritakan ada seorang laki-laki yang ikut berperang bersama Abdurrahman bin Khalid bin Walid untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Ini tentu di zaman sahabat, ya. Di zaman Bani Umayyah. Bahwa di zaman Bani Umayyah ini ada ekspedisi untuk menaklukkan Konstantinopel. Nah, waktu itu ada seorang laki-laki yang ikut berperang. Kemudian apa? Laki-laki ini berperang dengan gagah berani. Padahal yang dilawan ini adalah Romawi yang pasukannya besar. Tanpa ada rasa takut, dia maju menerabas pasukan Romawi. Maka kemudian para sahabatnya mengatakan, yulki biyadihi ila tahlukah. Ia menceburkan dirinya kepada kebinasaan dengan tangannya sendiri. Dan mereka menggunakan ayat ini tadi untuk menghukumi seorang mujahid yang berperang gagah berani. Ya. Maka kemudian salah seorang sahabat, yakni Abu Ayyub Al-Ansari, mengatakan, sesungguhnya Abu Ayyub Al-Ansari ini kan dari kalangan sahabat Ansor. Ayat ini turun sebagai teguran bagi kami kaum Ansor. Yakni ketika dakwah Rasulullah ini sudah mendapatkan kemenangan. Ketika Rasulullah sudah diakui oleh bangsa-bangsa. Ketika Mekah sudah tunduk di bawah kekuasaan Rasulullah. Kami para sahabat Ansor yang dahulu dengan sukarela membantu perjuangan Rasul karena merasa sudah mendapatkan kemenangan, maka di antara kami mengatakan kayaknya sudah waktunya kita kembali membangun dunia kita. Kita ramaikan pasar, kita suburkan tanaman kita. Kata-kata ini sempat muncul di tengah-tengah kaum Ansor. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Maka yang dimaksud membinasakan diri dengan tangannya adalah yakni ketika seseorang itu meninggalkan jalan dakwah, meninggalkan jihad fisabilillah, beralih untuk mengejar duniawi. Maka sungguhnya ayat ini turun berkenaan kami, sehingga kalian tidak bisa menghukumi seorang mujahid yang berperang dengan gagah berani, kalian katakan dia ingin membinasakan dirinya dengan tangannya. Sungguh ini adalah penafsiran yang salah. Kata siapa? Kata sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga peristiwa ketika perang Uhud, ya. Jadi ketika perang Uhud, ya, di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kaum muslimin kesempatan untuk memukul mundur pasukan Quraisy, maka sebagian sahabat yang sudah Rasul tugaskan untuk berjaga-jaga di Bukit Uhud, Rasul berpesan apapun yang terjadi jangan kalian turun, karena kalian adalah sebagai benteng pertahanan yang menjaga kaum muslimin dari bagian belakang. Akan tetapi ketika kaum musyrikin berhasil dipukul mundur dan di sana banyak harta yang ditinggalkan, maka kemudian sebagian sahabat ini berselisih. Wah, ini sudah waktunya. Ayo kita kumpulkan harta-harta itu biar tidak berceceran. Sebagiannya mengingatkan, jangan, karena Rasul melarang kita. Ya. Maka kemudian Allah berfirman tentang kejadian tersebut.
dalam surat Ali Imran ayat 152. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu ittahussunahum bi'idnih. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Hatta idza fasiltum wa tanaza'tum fil amri, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu. Wa asaitum mim ba'di ma arakum ma tuhibbun, dan kalian mendurhakai perintah Rasul sesudah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kalian ma tuhibbun, sesuatu yang kalian sukai. Ya. Minkum may yuridud dunya, di antara kalian ada yang menginginkan dunia, wa minkum may yuridul akhirah, dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Jadi di antara sahabat yang berjumlah 40 orang yang ada di Bukit Uhud, hanya ada sebagian kecil yang mereka tetap bertahan di atas karena mereka menginginkan akhirat. Mereka menaati perintah Rasulullah. Akan tetapi sebagian besarnya justru kemudian turun dari bukit tersebut. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kalian. Ya. Artinya apa? Akhirnya kemudian pasukan Khalid bin Walid yang waktu itu masih musyrik berhasil memukul kaum muslimin dari bagian belakang, sehingga kaum muslimin kocar-kacir pada perang Uhud. Dan Allah mengatakan walaqad afa ankum, dan Allah telah memberikan maaf kepada kalian. Kenapa hal ini terjadi? Karena waktu itu sebagian sahabat ada yang memiliki sifat hubud dunia. Kalau sudah melihat ada peluang, ada keuntungan, mereka lupa dengan perintah dari Allah dan Rasulnya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana caranya agar seorang itu bisa zuhud? Kalau kita sudah tahu kebalikan dari zuhud itu adalah hubud dunia, lantas bagaimana agar seorang itu bisa zuhud? Maka yang pertama adalah hendaklah ia mengetahui dan meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih kekal. Sehingga apa? Ia akan menjual jiwa dan hartanya untuk meraih sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hendaklah dia meyakini bahwa segala sesuatu itu, apapun yang dia berikan, apapun yang dia infakkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Sehingga apa? Segala sesuatu yang dia keluarkan pasti akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, agar seorang itu bisa zuhud, maka perlu adanya tarbiyah, perlu adanya pendidikan. Orang tua mesti mendidik anak-anaknya untuk memiliki sifat zuhud. Jangan berlebihan dalam memberikan uang saku. Jangan gampang menuruti apa yang diinginkan oleh anak. Dan yang terakhir, ya, ada sebuah kisah, ya. Ada seorang kaya raya yang akan meninggal dunia. Sebelum dia wafat, dia berpesan kepada anak-anaknya, minta nanti kalau sudah meninggal, tolong kaos kaki yang sobek-sobek itu tetap dipakaikan. Kenapa? Karena kaos kaki itu adalah kaos kaki yang dia pakai untuk membangun bisnisnya sejak awal. Singkat cerita, orang kaya ini meninggal. Nah, ketika anaknya ingin memakaikan kaos kaki, ternyata dilarang oleh seorang yang ahli agama. Karena jenazah itu tidak perlu dipakaikan seperti itu, cukup 3 lembar kain kafan. Maka mereka berselisih, datanglah seorang notaris. Udah, coba kita baca pesan bapak kalian. Maka ketika dibacakan pesan dari orang tuanya, bapaknya mengatakan, wahai anak-anakku, saya tahu pasti kalian sedang berselisih mengenai kaos kaki. Ketahuilah anak-anakku, harta bapak kalian sangatlah banyak. Tapi hanya cuma kaos kaki sobek saja tidak boleh dipakaikan. Ketahuilah anakku bahwa
segala sesuatunya itu pasti akan ditinggalkan di dunia. Maka jangan kalian dilupakan oleh dunia daripada mendapatkan akhirat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanamkanlah sifat zuhud kepada anak-anak kita sejak sekarang. Sehingga apa? Ketika mereka tumbuh dewasa, sekalipun mereka mewarisi harta kita misalnya, maka mereka tidak akan terlena dengan dunia tersebut. Mereka akan tetap menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan senantiasa berdakwah berjuang dalam rangka iqamatuddin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.